Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid menang 3-1 atas Barcelona di laga lanjutan Liga Spanyol 2020-2021 yang berlangsung pada Sabtu 24 Oktober 2020 malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol Real Madrid dalam laga ini dilesatkan oleh Federico Valverde pada menit ke-5, Sergio Ramos 63, dan Luka Modric pada menit ke-90. Sementara itu, gol tunggal Barcelona dicetak oleh Ansu Fati pada menit ke-8. Kemenangan Real Madrid di laga El Clasico kali ini juga terasa istimewa, sebab kemenangan dibuat Real Madrid di kandang lawannya yakni Estadio Camp Nou. Lantas, apa faktor yang membuat Real Madrid menang 3-1 atas Barcelona di kandang lawan? Berikut 5 penyebab Real Madrid menang 3-1 atas Barcelona. Taktik ampuh Zinedine Zidane. Dalam laga ini, Zidane meminta anak asuhnya untuk bermain sabar. Zidane baru menginstruksikan anak asuhnya membangun serangan ketika mendapatkan kesempatan. Bahkan ketika Nacho Fernandes fullback kanan cedera, Zidane tetap meminta Lucas Vazquez yang sejatinya seorang winger kanan untuk tetap bertahan. Saat itu, Zidane meminta Lucas Vazquez dan winger kanan Madrid Marco Asensio untuk menahan pergerakan Ansu Fati. Bisa dibilang keberhasilan menutup ruang Ansu Fati merupakan kunci sukses Madrid menang 3-1 atas Barcelona. Sergio Ramos menunjukkan dirinya masih dibutuhkan Real Madrid. Terbukti comeback Ramos dari cedera lutut membuat Real Madrid mengalahkan Barcelona. Tidak sekedar pintar mengorganisasikan pertahanan, bek tangguh ini juga aktif membantu serangan. Terbukti di menit 62, Madrid mendapatkan hadiah penalti setelah Ramos dijatuhkan bek Barcelona Clement Lenglet di kotak terlarang. Ramos yang menjadi algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus membuat Real Madrid unggul 2-1 atas Barcelona. Pada akhirnya, Modric mencetak gol di masa injury time sekaligus membuat Real Madrid menang 3-1 atas Barcelona. Thibaut Courtois bak menjadi sosok yang menakutkan bagi Lionel Messi. Semenjak datang dari Santiago Bernabeu pada musim panas 2018, gawang kiper asal Belgia itu tak mampu dibobol Messi. Termasuk laga semalam. Dalam laga semalam, Courtois menggagalkan 3 peluang emas Barcelona. Dari 3 peluang itu, salah satunya dibuat Lionel Messi, yakni melalui tembakan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Namun dengan sigap ex penjaga gawang Chelsea itu menggagalkan peluang gol Messi. Performa buruk Lionel Messi. Messi gagal menjadi sosok antagonis bagi pertahanan Madrid, sebab top skor sepanjang masa El Clasico ini dibuat tak berkutik oleh Sergio Ramos dan kawan-kawan. Ironisnya, laga ini kemungkinan besar menjadi El Clasico terakhir bagi Messi di Stadion Camp Nou. Sebab pada musim panas 2021, Messi berpotensi besar meninggalkan Barcelona, klub yang dibelanya sejak tahun 2000. Selamatkan nasib Zinedine Zidane. Sebelum laga Barcelona versus Real Madrid digelar, nama Zidane ramai diperbincangkan. Jika Real Madrid kalah di laga El Clasico ini, Zidane akan dipecat. Manajemen Madrid menurut laporan AS sudah menyiapkan 2 nama untuk menggantikan posisi Zidane, yakni Raul Gonzalez dan Mauricio Pochettino. Namun kabar di atas membuat Karim Benzema dan kawan-kawan siap tampil mati-matian demi sang pelatih. Benar saja, personel Real Madrid tampil militan sehingga menang 3-1 atas Barcelona. Kemenangan ini otomatis membuat isu pemecatan Zidane langsung sirna begitu saja. Terlebih berkat kemenangan ini, Madrid langsung naik ke puncak klasemen Liga Spanyol 2020-2021 dengan koleksi 13 angka. Unggul 1 poin dari Atletico Madrid di tempat kedua. El Clasico pertama di La Liga musim ini digelar di Camp Nou pada pekan ke-7 Sabtu 24 Oktober 2020. Datang sebagai tamu, Real Madrid sukses mempencudangi sang rival Barcelona 3-1. Bek sentral dan kapten Real Madrid Sergio Ramos layak dinobatkan sebagai man of the match. Ramos merupakan salah satu pemain yang berperan sentral buat Real Madrid di laga ini. Selain menjalankan tugas dengan baik mengawal jantung pertahanan bersama Rafael Varane, dia juga mencetak 1 gol vital. Jika Ramos gagal mengoptimalkan hadiah penalti itu, bisa saja Madrid gagal mengamankan kemenangan. Gol tersebut berdampak negatif pada mental para pemain Barcelona, yang hingga titik itu masih yakin bisa membalikkan keadaan. Itu menjadi pukulan bagi tuan rumah. Ketika Barcelona berusaha bangkit lagi, bahkan mengirimkan banyak pemain ofensif di menit-menit akhir, Luka Modric beraksi. Golnya di menit ke-90 seolah menjadi vonis kematian bagi Blaugrana. Real Madrid mendapatkan hadiah penalti ke gawang Barcelona yang dieksekusi Sergio Ramos. Kapten Real Madrid itu menegaskan bahwa itu adalah hukuman yang tepat. Real Madrid berhasil memenangi laga El Clasico di Camp Nou Sabtu 24 Oktober 2020 malam waktu Indonesia Barat. Los Blancos memendamkan Barcelona dengan skor 3-1. Gol pembuka Madrid dicetak oleh Federico Valverde pada menit ke-5. Barcelona menyamakan skor menjadi 1-1 3 menit berselang lewat Ansu Fati. Petaka Barcelona datang di menit ke-63.
Clement Lenglet melanggar Ramos yang sedang berusaha melompat menyambut bola. Bek asal Spanyol itu terjatuh usai jersey-nya ditarik, dan VAR menyatakan Madrid dihadiahi penalti. Ramos maju sebagai eksekutor. Bola tembakannya berhasil merobek gawang Neto meskipun mampu terbaca. Luka Modric mencetak gol di akhir laga untuk menuntaskan laga dengan skor 3-1. Ramos mengatakan, "Saya pikir itu penalti yang jelas. Dia menarik saya ketika saya mau melompat, dan itu jelas. Tidak ada yang menilai wasit atas insiden yang jelas." Hasil ini membuat Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah sempat meraih 2 kekalahan beruntun. Tim besutan Zinedine Zidane sempat tunduk 0-1 dari Cadiz di La Liga dan 2-3 menang Shakhtar Donetsk di Liga Champions. 2 kekalahan itu terjadi di kandang. Ramos mengatakan lagi, "Kami harus bersatu setelah pekan yang buruk, tetapi tidak ada waktu untuk merasa kasihan pada diri kami sendiri. Selama musim ini Anda mengalami perjalanan yang buruk, dan untungnya yang ini hanya berlangsung seminggu. Kemenangan ini bagus untuk moral kami. Kami tahu bagaimana untuk tidak membiarkan kritik menyerang kami. Kami senang, tapi mari terus seperti ini." Zinedine Zidane menolak berbicara panjang soal hadiah penalti untuk Real Madrid pada duel El Clasico kontra Barcelona 3-1 kemarin. Menurutnya Madrid memang pantas menang terlepas dari insiden tersebut. Di pertengahan babak kedua, Clement Lenglet dinilai menarik kostum Sergio Ramos di kotak penalti dalam duel sundulan. Saat itu posisi Ramos tampak akan menjangkau bola, tapi tarikan Lenglet membuatnya terjatuh. Wasit pun melihat VAR secara langsung sebelum mengambil keputusan, dan akhirnya dia memberikan penalti. Pemain Barcelona ramai-ramai memprotes, tapi keputusan itu tidak berubah. Ramos pun maju sebagai algojo dan sukses mencetak gol, mengubah skor menjadi 2-1. Inilah momen kunci yang mengubah keseimbangan pertandingan. Madrid akhirnya menang 3-1. Usai laga, insiden penalti ini ramai diperbincangkan di media sosial, bahwa Madrid lagi-lagi diuntungkan VAR dan dibantu wasit. Zinedine Zidane tahu betul soal tudingan tersebut, tapi dia menolak berbicara panjang lebar. Menurutnya sudah ada wasit yang bekerja, seharusnya keputusan itu adil. Zidane mengatakan, sudah ada wasit dan dia melihat insiden itu sendiri lalu memberikan penalti. Saya tidak pernah bicara soal wasit dan saya tidak akan memulainya hari ini. Terlepas dari insiden itu, bagaimanapun kami pantas menang. Kami menang 3-1 dan bisa mencetak gol lebih banyak, meski Barcelona punya peluang-peluang mereka sendiri. Sebuah manuver menarik dibuat Real Madrid. Tim asal Spanyol itu berencana mengaktifkan klausul buyback bek Tottenham Hotspur Sergio Reguilon. Reguilon merupakan salah satu bek muda berbakat produk Akademi Real Madrid. Musim lalu ia kesulitan mendapatkan jam bermain di Real Madrid, sehingga ia dipinjamkan ke Sevilla. Bersinar di Sevilla, Reguilon tidak melanjutkan karirnya di Real Madrid. Dia memutuskan untuk menerima pinangan Tottenham Hotspur di musim panas ini. Express mengklaim bahwa Real Madrid sepertinya menyesal dengan keputusan mereka menjual Reguilon. Mereka disebut ingin memulangkan sang bek dalam waktu dekat. Menurut laporan tersebut, tim pelatih Real Madrid ingin memulangkan Reguilon karena mereka khawatir akan Marcelo. Bek asal Brazil itu performanya cenderung merosot di awal musim ini. Mereka takut situasi ini akan terus berlanjut. Itulah mengapa mereka menilai Reguilon lebih baik dipulangkan dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, Real Madrid bisa dengan mudah memulangkan Reguilon. Ketika mereka menjual sang bek ke Tottenham, mereka memasukkan klausul buyback. Mereka hanya perlu membayar 45 juta euro ke Tottenham Hotspur untuk sang bek. Real Madrid diberitakan sangat serius mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul rilis tersebut di bursa transfer terdekat. Sejauh ini Reguilon tampil cukup mengesankan di Tottenham. Ia membuat 2 assist bagi Tottenham Hotspur.